Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailia Husniati dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan makalah konsep dasar pembelajaran microteaching dan saya akan menjelaskan poin pertama yaitu langkah-langkah pembelajaran microteaching. Nah, microteaching merupakan sebuah praktek mengajar dengan jumlah murid yang sedikit, dengan durasi yang lebih singkat dan fokus pada keterampilan mengajar yang lebih spesifik. Sebagai sebuah proses, pelaksanaan microteaching dilakukan melalui 7 proses. Nah, 7 tahapan microteaching tersebut merupakan sebuah siklus yang artinya dapat diulang sesuai dengan kebutuhan perbaikan. Nah, berikut ini saya akan jelaskan beberapa tahapannya. Yang pertama adalah modeling the skill. Tahap ini penting untuk mengarahkan peserta pelatihan kepada keterampilan mengajar yang akan dipraktekkan. Tahapan ini disebut modeling karena terdapat 2 model. Nah, model yang pertama adalah model konseptual. Sedangkan yang kedua adalah perseptual. Perseptual yang dimaksudkan di sini adalah keterampilan bagaimana dia membangkitkan respon anak-anak sehingga mereka lebih tertarik kepada praktek, kemudian mereka lebih mengenal alam lingkungannya dan dari situ dia akan mendapatkan ilmunya. Sedangkan keterampilan yang kedua, keterampilan modeling konseptual, nah adalah disajikan dengan tahapan tertulis. Artinya hanya konsep saja. Nah, jadi perseptual lebih kepada demonstrasi, sedangkan konseptual lebih kepada konsep saja. Tahapan yang kedua adalah planning a micro lesson. Nah, pada tahapan ini ditentukan materi pelajaran yang tepat yang dapat memaksimalkan latihan keterampilan mengajar. Jadi di sini harus ditentukan RPP. Nah, dengan penentuan RPP tentu kita akan lebih spesifik mengajarnya, lebih tahu mana yang akan disampaikan, mana yang akan ditekankan. Kemudian tahapan yang ketiga adalah the teaching season. Nah, rencana pembelajaran pada tahap ini dilakukan di hadapan supervisor atau teman sebaya atau kita langsung praktek mengajarnya. Nah, penampilan guru yang mempraktekkan keterampilan mengajar diamati dan dicatat. Kemudian ada lembar evaluasi, kemudian ada tape recorder atau video yang dapat digunakan sebagai keperluan. Kemudian tahapan yang keempat adalah kritik season, di mana supervisor atau kelompok teman sebaya membahas kinerja guru yang sedang melakukan microteaching. Nah, umpan balik dan poin-poin penting disampaikan kepada guru yang melakukan microteaching untuk perbaikan. Kemudian alat evaluasi yang tadi digunakan diberikan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Kemudian, guru microteaching tidak diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan. Nah, ini adalah kekuatan dan kekhasan dari microteaching. Langkah yang kelima adalah replanning season. Guru mikro menyusun rencana pengajaran berdasarkan umpan balik yang tadi diberikan oleh supervisor atau dari kritik season. Nah, di sini kritik-kritik yang diberikan harus diperbaiki lagi. Nah, kemudian waktu yang disediakan untuk tahapan ini 5-7 menit saja. Yang keenam adalah tahap reteaching season. Nah, langkah ini memberikan kesempatan kepada guru microteaching untuk mengajarkan unit yang sama dengan keterampilan yang sama, tetapi penampilan guru microteaching pada sesi ini harus memperhatikan umpan balik atau memperhatikan saran-saran dari teman sebaya dan supervisor yang tadi diberikan. Nah, pada sesi ini pengawas atau pengamat atau teman sebaya mengevaluasi kerja guru microteaching menggunakan alat evaluasi. Kemudian yang tahap terakhir, tahap ketujuh adalah recritique season. Nah, mengkritik kembali proses yang sama yang diadopsi sebagaimana disebutkan dalam kritik season ya pada tahap keempat. Guru microteaching kembali mendapat umpan balik dan mengetahui sejauh mana perbaikannya. Langkah ini memiliki potensi atau memotivasi guru microteaching untuk meningkatkan keterampilannya di masa yang akan datang. Nah, terima kasih pada teman-teman. Materi yang sudah saya sampaikan akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Robitul Farhani akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari Teh Lailia. Selanjutnya saya akan membahas tentang poin yang B, yaitu macam-macam keterampilan dasar. Nah, keterampilan dasar itu terdiri dari 9 poin. Di antaranya yang pertama yaitu variasi stimulus atau stimulus variation, pemberian stimulus pembelajaran secara bervariasi atau tidak monoton. Nah, jadi variasi stimulus itu sangat penting, bisa dilakukan dalam beberapa cara. Yang pertama yaitu variasi dalam model pembelajaran, gaya mengajar, dalam suara, variasi dalam menggunakan komunikasi pembelajaran atau metode pembelajaran juga bisa ya. Nah, dalam menggunakan variasi stimulus itu menciptakan suasana belajar yang sangat dinamis dan menyenangkan, karena memang dalam gaya pembelajarannya itu sangat bervariasi, tidak monoton seperti itu. Nah, karena setiap siswa ya, mungkin gaya belajarnya kan berbeda-beda. Ada yang kinestetik, ada yang tipe auditif atau tipe motorik ya, atau tipe lain-lainnya. Nah, dengan adanya variasi stimulus gitu ya, jadi model pembelajarannya itu akan bervariasi, tidak hanya itu saja gitu. Semua siswa yang mungkin sebagian ada yang kinestetik bisa disampaikan dengan variasi pembelajaran gurunya yang berekspresi gitu ya. Itu variasi stimulus. Yang kedua yaitu keterampilan membuka set. Nah, dalam pembelajaran juga keterampilan dasar itu harus dibuka dengan keterampilan membuka set, yaitu contohnya salah satunya dengan cara membuka awal pembelajaran misalkan dengan mengucapkan salam ya, menyapa anak-anak gitu, terus menanyakan kabar dan lain sebagainya. Nah, guru juga dituntut untuk terampil dalam membuka set. Nah, tujuan utama dari membuka set juga itu untuk mengkondisikan siap belajar ya, pra belajar seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu keterampilan menutup. Tadi keterampilan membuka, nah sekarang juga keterampilan menutup. Keterampilan menutup juga itu contohnya seperti kita menutup pembelajaran. Guru mengakhiri pembelajaran agar siswa dapat memperoleh pengalaman belajar secara utuh. Nah, dari hasil pembelajaran yang telah dilakukannya, seperti halnya dengan kegiatan membuka pelajaran, dalam kegiatan menutup pembelajaran juga ada teknik-teknik yang dapat dilakukan oleh guru. Seperti itu. Misalnya menutup dengan cara membuat kesimpulan yang dapat dilakukan oleh guru, membuat ringkasan, mengadakan refleksi, menyampaikan review, dan menyampaikan salam penutup. Nah, itu untuk menutup keterampilan menutup. Selanjutnya yaitu penggunaan bahasa isyarat. Pembelajaran adalah suatu proses komunikasi, interaksi. Tujuan dari komunikasi dalam pembelajaran adalah tercapainya tujuan komunikasi itu sendiri. Dalam pembelajaran adalah perubahan perilaku sebagai sasaran akhir yang harus dicapai. Sebagai suatu proses komunikasi untuk menciptakan suasana pembelajaran yang efektif. Nah, di sini maksudnya penggunaan bahasa isyarat itu sebagai guru dalam menyampaikan materi itu tidak harus monoton ceramah saja seperti itu ya. Jadi kan anaknya juga kurang ada interaktifnya. Nah, di sela-sela sedang menerangkan gitu ya, harusnya ada sebuah isyarat istirahat dulu, atau misalkan permainan dulu dan lain sebagainya. Nah, itu selanjutnya kan tadi dikatakan pemberian penguatan.
pemberian penguatan, yaitu respon guru terhadap siswa dalam aktivitas belajar. Dan tujuan memberikan penguatan kepada siswa itu untuk lebih meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, bentuk penguatan siswa itu ada dua. Yang pertama yaitu verbal atau non verbal. Contohnya dalam verbal yaitu sebagai guru kita memberikan semacam motivasi kepada anak. Bagus, kerjanya bagus nak gitu, atau itu dengan bahasa verbal, atau guru mengacungkan jempol terhadap kinerja anak. Nah, itu contoh dari nonverbal. Nah, dengan adanya penguatan pembelajaran gitu ya, anak juga akan termotivasi untuk belajar dan lebih semangat lagi terhadap pelajaran tersebut. Seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari materi TEK mengenai keterampilan dasar. Untuk yang keenam, yang selanjutnya adalah ada keterampilan bertanya. Nah, dalam setiap diskusi, dalam setiap apapun, itu pertanyaan itu selalu muncul. Nah, fungsi dan tujuan dari bertanya itu kan untuk mencari sesuatu, mencari informasi lebih lanjut. Nah, sedangkan dalam konteks pembelajaran ini, bertanya itu ditujukan agar siswa mau belajar, agar siswa mencari lebih tahu. Maka di sini ada menurut Allen dan Ryan ya, dalam mensiasati bertanya itu ada 3 yang. Nah, yang pertama itu adalah probing question. Maksudnya adalah pertanyaan pelacak. Jadi kita menggunakan pertanyaan lanjutan untuk lebih mendalami atau untuk lebih menggali jawaban yang diperlukan siswa. Yang kedua adalah eager over question, yaitu pertanyaan tindak lanjut yang diajukan kepada siswa untuk lebih mendalami kemampuan belajar. Yang selanjutnya adalah divergent question, yaitu pertanyaan yang berbeda adalah keterampilan untuk mengemukakan pertanyaan yang berbeda-beda dari sesuatu yang ingin kita ketahui. Nah, untuk keterampilan dasar yang ketujuh adalah keterampilan membuat ilustrasi dan contoh. Ini jelas sangat diperlukan karena ketika kita mengajar, kan pembelajaran itu tidak semuanya bersifat konkret ya. Jadi ada beberapa pelajaran yang sekali baca langsung hafal, ada kemudian beberapa yang harus kita beri contoh, beri ilustrasi terlebih dahulu. Seperti pada pelajaran-pelajaran tertentu ya. Mungkin siswa akan kesulitan memahami ketika tidak menggunakan contoh. Maka keterampilan membuat ilustrasi ini sangat penting. Misalnya seperti ini. Ketika mengajarkan siswa pelajaran IPA misalnya tentang fotosintesis, misalkan tentang wujud benda. Itu ketika kita memberikan contoh, memberikan ilustrasi, maka siswa akan lebih memahami. Beda ketika cuma membacakan, itu sangat kecil kemungkinan untuk bisa memahaminya. Yang selanjutnya adalah keterampilan menjelaskan. Menjelaskan ini kan berarti mengkomunikasikan materi yang disampaikan. Ini sangat sama penting. Karena ya kalau kita tidak bisa menjelaskan, ya bagaimana siswa akan paham gitu kan. Kemudian yang terakhir, untuk yang menjelaskan ini, untuk lebih paham gitu, untuk lebih memahami, untuk lebih dapat dipahami itu kan, kembali lagi kita harus bisa membuat ilustrasi dan contoh. Jadi tidak hanya menjelaskan, tapi kita juga harus bisa memberikan ilustrasi dan contoh agar pembelajaran tersebut dapat lebih dipahami oleh siswa. Dan yang terakhir adalah completeness of communication, yaitu proses komunikasi. Nah, proses komunikasi ini kan ada unsur-unsurnya, itu kan ada 4. Ada pengirim pesan, kemudian pesan yang disampaikan, ada media atau saluran untuk menyampaikan pesan, dan ada
penerima pesan. Penerima apa pengirim? Ya, itu pokoknya 4 ya. Ya, ini tuh sama pentingnya kita harus bisa membangun komunikasi yang baik antara orang guru dengan siswa. Itu harus terjalin komunikasi yang baik ya. Nah, dalam menyampaikan informasi atau pesannya, kita bisa menggunakan berbagai jenis informasi, bisa melalui lisan, bisa melalui tulisan, dan bisa melalui isyarat. Maka kita sebagai guru itu harus bisa memadai dari ketiga ini tersebut ya, jenis komunikasi tersebut. Karena kan siswa itu beda-beda ya, ada yang bisa melalui tulisan, ada bisa melalui lisan gitu. Makanya kita harus sebisa mungkin berusaha untuk menguasai ketiga jenis komunikasi tersebut. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.